Halo sob, balik lagi di channel Sporty Edi, masih bareng gue Dimas Aji. Dan kali ini kita akan review sepatu bola dan juga sepatu futsal Nike Zoom Superfly 9 Academy colorway terbarunya. Penasaran? Let's go! Pembaharuan dari segi desain dan juga colorway-nya terlihat jelas dari Superfly 9 ini. Polesan warnanya bikin enak gitu dilihat. Dominasi warna putih dengan bright crimson untuk di bagian heel-nya dan juga detailing warna hitamnya. Untuk di bagian uppernya sendiri, sepatu ini sebenarnya punya desain yang lebih simpel, terutama di bagian depan. Hanya ada branding SUS, kemudian ada tulisan Air Zoom. Di bagian sisi dalamnya juga ada susnya yang lebih kecil, dan di sini ada teknologi yang disematkan yaitu Nike Skin, kecil-kecil aja. Di bagian warna bright crimsonnya ini, warna merah-merahnya itu dia ada tulisan Air, dan ini adalah teknologi yang disematkan juga di sepatu ini. Ini bukan hanya di bagian sisi dalam tapi juga ada di sisi bagian luar. Sedangkan silo dari sepatu ini atau merkurialnya ada di bagian heelnya. Nah, secara umum desainnya memang lebih simple kalau kita bandingkan dengan sepatu speed boots lainnya atau di generasi-generasi sebelumnya, bahkan di colorway sebelumnya. Dan gue suka sih dengan tampilan yang lebih simple seperti ini, tapi tetap dengan karakter yang kuat dari Mercurial Zoom Superfly. Ini adalah colorway yang lagi banyak dicari nih. Kemarin kita udah sempet ngeluarin yang futsalnya terlebih dahulu dan ternyata responnya sangat-sangat positif. Nah, untuk colorway terbaru di versi bolanya baru aja masuk. Untuk di desain itu baik di versi bola dan juga versi futsalnya sebenarnya sama ya, nggak ada yang berbeda sama sekali. Jadi kita langsung aja bahas di bagian uppernya. Mercurial memang menjadi salah satu silo yang paling ikonik. Umurnya udah seperempat abad, 25 tahun. Pertama kali digunakan di Piala Dunia 98 oleh Ronaldo Nazario. Dan sekarang udah memasuki generasi yang ke-9 untuk Superfly-nya. Sedangkan untuk versi lainnya yaitu Vapor yang tampilannya lebih ke low cut, itu dia udah masuk ke generasi ke-15. Jadi udah cukup lumayan ya. Nah, untuk yang akan kita fokuskan adalah yang Superfly terlebih dahulu. Yang Vapornya next time lah ya. Untuk di bagian uppernya sendiri, Superfly 9 ini dia punya kontur yang cukup lumayan nih di bagian toolboxnya sini. Jadi ini untuk peredam ketika kita controlling, dan gue suka sih dengan tekstur-tekstur ataupun kontur-kontur yang ada di bagian uppernya sini. Nah, untuk menjadi daya tarik tersendiri dari Superfly 9 itu tentu saja adalah di bagian kolarnya ini, yang mana ini tentunya untuk melockdown kaki kita sehingga kita merasa lebih aman ketika menggunakan sepatu ini. Ya, analogi sederhananya kayak kita pakai seat belt aja gitu di mobil-mobil balap atau mobil-mobil biasa gitu. Kemudian untuk di bagian lace-nya juga masih disematkan, jadi ini opsional, mau lu pakai lebih baik, nggak lu pakai ya nggak masalah gitu. Untuk di bagian lainnya ini adalah bagian sintetis dari bagian uppernya, bagian heelnya udah cukup balance, di bagian heelnya ini aman juga, dan di bagian sisi dalamnya itu ada paddingannya yang gua rasa ini udah cukup ya, dia nggak terlalu tebel dan juga nggak terlalu tipis, pas gitu porsinya. Bagian uppernya yang gua rasakan adalah sepatu ini Superfly 9 itu salah satu upgrade yang paling loncat, itu adalah toleransi terhadap kaki lebar yang semakin baik. Jadi buat lo yang punya kaki lebar yang tadinya udah pernah menggunakan Superfly 8 dan kurang cocok, cobain deh Superfly 9 ini. Gua rasa ini salah satu sepatu yang bakal cocok buat lo yang punya tipikal kaki lebar. Baik di versi bola maupun di versi futsalnya itu sama. Kalau kita lihat dari versi futsalnya ya, ini dia juga punya tali yang sedikit lebih pipih ya, ataupun bukan, sedikit diameternya itu lebih kecil dibandingkan dengan versi bolanya, walaupun kasat mata aja sih nggak begitu pengaruh gitu ya. Di sisi bagian dalamnya ini juga gua rasa sama, bener-bener sama. Dari bagian uppernya, sintetisnya gua rasa ini juga sintetis yang lembut gitu, bukan yang kaku banget. Dan di sini juga ada konstruksi tambahan yang pastinya untuk memperkuat dari bagian uppernya. Ini diberi nama Nike Skin, jadi ya skin gitulah ya. Di bagian heelnya juga
Enak, tampilannya juga bagian heelnya juga seperti ini, jadi gua rasa ini untuk menghindari heel slip juga. Bagian dalaman daripada sepatu ini juga menarik karena insole-nya kini sudah bisa dilepas. Sejauh yang gue tahu Superfly 9 di awal-awal itu kayaknya nggak bisa dilepas deh insole-nya. Dan kemudian untuk beberapa waktu yang lalu di colorway sebelumnya juga di bagian depannya itu dia masih dilem untuk insole-nya. Kalau sekarang benar-benar bisa dilepas. Jadi air zoom-nya udah kelihatan lah ya, tipis-tipis dari bagian bawah insole-nya. Sekarang kita lanjut aja ke bagian outsole-nya. Di versi bolanya sendiri, sepatu ini termasuk sepatu yang gesit. Kenapa? Karena memang outsole-nya juga didesain sebagai outsole yang enak buat akselerasi. Di bagian depan ini dia punya paduan pola yang mana di sini ada molded sebagai poros ketika kita berputar, kemudian ada juga yang blade, ada juga yang tristar. Nah, untuk di bagian belakang ini ada yang bulat dan juga ada yang blade. Totalnya ini ada 4 di bagian belakang dan juga di bagian depannya itu ada 8. Jadi total ada 12 stud. Ya, untuk di bagian tengahnya tentu saja ini sebagai penguat ataupun reinforce-nya ini dia punya desain yang agak cross gini ya. Nah, untuk warnanya adalah warna crimson, kemudian di bagian belakang ada warna putih dan studnya itu dia pakai warna hitam. Secara umum gue suka dengan looks dan juga function daripada sepatu ini, dimana ini sepatu yang enak banget buat lu posisi-posisi seperti winger, striker, atau bahkan fullback itu juga masih oke. Tapi yang penting sih cari kenyamanannya aja dulu ya. Soal tampilan, kemudian soal posisi dan lain sebagainya itu gue rasa bisa nyusul lah. Yang penting apapun posisinya nyaman aja dulu. Dari bagian outsole ini, kemudian kalau di versi futsalnya ini midsole-nya ini juga midsole yang menurut gua nggak begitu tinggi-tinggi banget, masih kategori standar. Ini adalah tulisan Air di sini. Outsole-nya juga dia lebih tipis untuk bagian outsole-nya. Kalau bagian depannya dia belum ada jahitan ya, bibir depan daripada rubbernya ini dia belum ada jahitan. Sole pylon, harusnya pylon, kemudian outsole-nya dia pakai outsole yang rubber. Ada tulisan Air Zoom di sini di bagian tengahnya, ada shoes-nya juga dan ya di flexing dikit-dikit lah dari bagian bawah daripada sepatu ini. Yang kalau di Great Academy gua rasa sih air zoom-nya nggak begitu kerasa ya, karena cuma ada di bagian tumitnya aja. Paling itu yang bisa gue sampaikan. Secara gripnya juga oke banget dan ini adalah Superfly 9 Academy. Untuk masalah bobot sendiri, sepatu ini memang nggak bisa dibilang ringan ya. Setelah gue timbang di size 41 itu bobotnya di angka 210-an gram untuk di versi bola. Di versi futsalnya sedikit lebih berat, mungkin di angka 220-an gram. Dan ya kalau misal di size tersebut biasanya gue kategorikan kalau misal di bawah 200 gram itu sebagai sepatu yang ringan. Tapi ini kalau kita compare dengan sepatu speed boots lainnya dari brand Adidas, misalnya di Crazy Vest itu dengan size yang sama bisa mencapai 240-an gram, atau di Puma Ultra Match itu bisa mencapai 230-an gram. Jadi memang lebih ringan dibandingkan dengan sepatu speed boots dari brand lain. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Untuk harganya sendiri, harga retail dari sepatu ini itu ada di angka 1.499.000. Tapi lu bisa dapatkan diskon 20% dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa gue sampaikan. Buat lu yang punya pendapat lain tentang sepatu ini, boleh banget tulis di kolom komentar. Terima kasih karena sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport, sang juara.